Memelihara ikan gurame di kolam kecil di belakang rumah kita, Lubuk Linggau. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Nih, hari ini suasananya mendung teman-teman. Karena hari ini mendung, biarpun agak siang, kita mau melakukan kegiatan untuk mengisi hari Minggu di tempat kita ya, yaitu menguras kolam ikan kecil yang ada di belakang rumah kita. Di dalam kolam ini ada ikan guraminya teman-teman. Bisa dilihat kolam ini berukuran kurang lebih 150 dikali 120 cm ya teman-teman. Nih, warna airnya sudah lumayan keruh teman-teman. Mau kita kurasin aja ya, mau kita ganti sama air yang baru gitu. Bisa dilihat di sini kita ada tempat pipa pembuangan airnya teman-teman ya. Ini bisa dilihat kan. Tapi pipa pembuangan air ini kita sudah lewati ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung cabut dan langsung mengeluarkan airnya. Otomatis kita harus mengeluarkan airnya dari kolam ke luar ya secara manual. Tapi kita punya cara praktis untuk mengeluarkan air yang ada di dalam kolam ini keluar sendiri teman-teman, dengan cara menggunakan selang. Tuh, selang yang kita gunakan ada dua ya. Selangnya ukurannya kurang lebih 2 meter sama 1,5 meter. Nih, caranya kayak gini nih. Selang kita isi dengan air kayak gitu sampai di dalam selang itu terisi penuh dengan air teman-teman. Udah kayak gitu. Terus, nah, udah penuh. Nanti di satu bagian kita masukkan ke dalam kolam, dan satu bagiannya lagi kita taruh di tempat yang lebih rendah ya teman-teman ya. Kayak gitu tuh kurang lebih. Nah, nanti kita lakukan juga untuk selang yang selanjutnya teman-teman dengan cara yang sama ya. Nah tuh kayak gitu tuh, kita ngelakuin hal yang sama untuk selang yang satunya teman-teman, biar lebih cepat ya untuk menguras kolam ini. Tinggi kolam ini nggak terlalu tinggi sih, kedalamannya kurang lebih 50 cm ya teman-teman. Ini sama aja kayak kolam tempat kita untuk pembesaran bibit ya teman-teman di sini. Kalau kalian udah ngikutin channel kita dari beberapa bulan yang lalu, atau dari kita mengupload ini ikan pertama kali masuk di dalam kolam kecil ini teman-teman, kurang lebih usianya ini sudah hampir 4 bulan ya di dalam sini. Tapi ya kembali lagi, karena ikan di dalam kolam ini ukurannya itu enggak rata ya teman-teman, karena pertumbuhannya kan enggak sama ya. Tuh bisa dilihat sekalian, disedotin kotoran di bagian dalam teman-teman. Bisa dilihat tuh kotorannya keluar sendiri kan, dengan cara kita sedot. Sekalian kita bersihkan, sekalian kita buang airnya. Sama aja ini kita sebut dengan sifon ya teman-teman. Yang satu lagi juga kayaknya dibersihin biar cepet ya. Ayo nak, dibersihin juga nak yang satunya nak, digunain ya. Tuh, praktis kan teman-teman. Di sini kan keadaannya sekarang lagi puasa kan sekarang kita. Untuk mengurangi yang namanya mengeluarkan banyak tenaga teman-teman, kita menggunakan cara praktis kayak gini nih. Terus disedotin kotor-kotorannya dari dalam sampai keluar. Dibiarin kayak gini sampai habis ya airnya. Nih, memelihara ikan gurami ini mudah-mudah gampang ya teman-teman. Kalau kalian sudah tahu sistemnya gimana, ini hal yang sangat mudah. Tuh, kita harus selalu jaga pH airnya agar ikan yang ada di dalam makannya tetap lahap, pertumbuhannya tidak terhambat, dan dia bisa tumbuh dengan baik. Ikan di sini yang kita masukkan ke dalam sini hanya tempat pembibitan ya teman-teman. Ini udah sebagian kita pindahkan ke kolam depan ya, yang kalau udah ukurannya kurang lebih 4 jari kayak gitu. Oke, pantengin terus ya channel kita, jangan di skip teman-teman. Wah, ini lihat teman-teman, udah terkuras habis airnya ya. Nah tuh ikannya teman-teman,
Bisa dilihat tuh, lumayan besar ya, hampir 4 jari itu ukurannya. Nih, di dalam sini kurang lebih tinggal 50 ekor lagi ya teman-teman ikannya, karena kemarin juga sudah disortirin sama suami saya yang ukurannya lumayan besar, sudah dipindahkan ke kolam depan. Tuh, bagian bawahnya bisa dilihat udah bener-bener kayak ambal ya teman-teman, isinya lumut semua. Tapi nggak apa-apa, nggak bakalan kita sikat, nggak, cuman akan kita siram-siram kayak gitu aja biar bersih ya nantinya. Kalau kita sikat, pernah juga ya teman-teman, pengalaman kita sendiri ini, kolamnya jadi bocor teman-teman. Tuh, terus dibersihin sambil disiram, sambil dikuras. Tuh teman-teman, sambil dikuras, sambil dibersihkan di bagian lantainya. Sudah lumayan kotor ya teman-teman, bisa dilihat kolam di tempat kita ini di tempat yang terbuka ya. Itu di bagian atasnya langsung, kalau ada air hujan langsung masuk ke dalam kolam kita teman-teman. Itulah kenapa kita kasih yang namanya pipa pembuangan di bagian sana. Bisa dilihat tuh pipa pembuangannya tuh, untuk agar kalau misalkan ada air hujan yang masuk ke dalam sini nggak sampai ngeluap ya teman-teman, biar airnya nanti keluar sendiri lewat pipa pembuangan itu, nanti dia keluarnya dari sini nih. Oke? Nah, gitu teman-teman, sambil tetap ditambah air baru sambil kita kuras. Ukuran di sini, ukuran ikannya nggak merata ya teman-teman. Kita kasih makan ikan ini menggunakan pelet 1 hari 2 kali, di pagi dan di sore hari. Sekali kita kasih makan itu kurang lebih 1 sendok atau bisa jadi 2 sendok ya teman-teman, karena ikannya kan ukurannya bervariasi nih di sini. Kalau dulu waktu pertama kita tebar bibit di dalam kolam ini, kan ikannya kurang lebih 2 jari ya teman-teman. Di saat ikannya ukurannya hanya 2 jari sampai 2 jari setengah, kita kasih pelet PF 1000 teman-teman. Nah, karena ikan di belakang sini ukurannya sudah bervariasi ya, dari ukuran 3 jari menuju ke 4 jari. Jadi sekarang kita hanya menggunakan pelet min 1 aja ya teman-teman. Selain pelet, nih kita juga kasih pakan dengan tanaman air ya teman-teman. Nih, tanaman air yang kita gunakan ini nih berjenis azolla. Nih, kalau di tempat kita disebut azolla ya teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat kalian sebutnya tanaman air ini apa. Selain ikan gurame, kita juga ada ikan di situ, ikan gapi. Ikan gapi juga suka teman-teman makan yang namanya tanaman azolla ini. Tuh. Sambil disiramin yang kotor-kotor di bagian dindingnya, bagian dasarnya juga, sambil kita kuras ya teman-teman. Karena kita udah mengeluarkan airnya tadi pakai selang, jadi kita tinggal membersihkannya, nggak terlalu capek ya, membuang airnya sedikit. Ukuran kolam juga kecil teman-teman, kurang lebih 1,5 dikali 1,2 meter ya teman-teman ya. Oke, kayak gini nih kurang lebih cara kita memelihara ikan gurame yang ada di belakang rumah kita di dalam kolam yang kecil ya teman-teman. Kolam yang kita pakai untuk memelihara ikan gurame ini adalah kolam beton teman-teman. Tuh. Kenapa kita pilih pakai kolam beton teman-teman? Karena ya satu, lahan di belakang tempat kita ini bisa dilihat kan, lahan kita ini nggak terlalu luas ya untuk di belakang rumah, dan kita jadiin kolam ikan semuanya. Nah, tuh teman-teman bisa dilihat tuh kan, jelas ya ukurannya itu bervariasi teman-teman. Ada yang lumayan besar, sudah menjalan ke 4 jari. Nah, ada juga yang masih kecil ya. Ini kan ikan ini pertumbuhannya tergantung ikan itu sendiri teman-teman. Kalau ikan itu lahap makannya, dia cepat besarnya teman-teman. Kolam ini kan selalu saya bilang ini adalah kolam cuma tempat pembesaran aja ya teman-teman. Kalau kalian nonton di video kita di sebelum-sebelumnya, kalian pasti udah tahu bagaimana perkembangan ikan yang ada di dalam kolam ini teman-teman.
kurang lebih ukurannya sekarang sudah mencapai hampir 4 jari. Kalau dia udah sampai 4 jari akan kita pindahkan ke kolam pembesarannya yang ada di depan rumah teman-teman. Coba deh kalian cek di video-video kita yang lain, oke? Tuh, itu lumayan besar tuh ukurannya. Nanti deh paling sekitar 1 minggu lagi akan kita sortir, yang besar-besar akan kita pindahin ke kolam yang depan teman-teman. Ini udah dikuras habis kayak gini. Nah, salah satu cara kita untuk menterapi ikan yang ada di sini biar enggak stres ya teman-teman. Seperti biasa kita akan tambahkan yang namanya garam. Garam ini yang kita gunakan adalah garam yang tidak mengandung yodium ya teman-teman. Tuh. Ini tujuannya kita kasih garam ini untuk supaya ikan yang ada di dalam kolam kita enggak stres teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ada yang luka di badannya bisa juga disembuhkan oleh garam ini sendiri teman. Tuh, udah kayak ambal bener-bener ya. Itu semuanya isinya lumut teman-teman, biarin aja deh. Selain dia juga berupa ambal kayak gitu, ikan ini juga suka makanin lumut ya teman-teman. Jadi bisa dimakanin sama ikannya juga teman-teman. Tuh, kayak gitu ya. Air yang kita gunain adalah air dari dalam sumur. Nah, ini sumur kita nih. Air dari dalam sumur langsung kita gunakan untuk mengisi kolam ya teman-teman. Selalu ya, di setiap video kita selalu saya bilang sama kalian semua, kalau air di dalam sumur itu pH airnya aman untuk ikan ya teman-teman. Tapi tergantung dari daerah masing-masing ya. Kalau airnya air sumur yang banyak mengandung payau, kurasa juga nggak bersahabat juga mungkin teman-teman. Oke. Kalau di tempat kita langsung dari air sumur karena kita nggak menggunakan air pump ya teman-teman. Nah, selalu saya bilang sama kalian semua kalau nah tuh kan udah lumayan kan. Nah, hampir 4 jari itu teman-teman. Nanti seminggu lagi kita sortirin yang ukuran besar kayak gitu, kita pindahin ya ke kolam-kolam depan, oke? Nih, saya sambung lagi yang masalah air pump tadi teman-teman. Air pump itu kan menggunakan kaporit ya teman-teman. Kaporit itu sungguh sangat tidak bersahabat untuk ikan teman-teman, apapun jenis ikan. Kalau kalian ingin menetralkan air dari air pump, paling enggak kalian diamkan dulu air itu selama 1 malam, baru bisa kalian gunakan untuk ikan yang ada di rumah kalian ya teman-teman. Tuh. Ada kurang lebih 50 ekor sampai 55 ekor lagi di dalam sini ya teman-teman. Nih, kita biarin aja kayak gini sampai dia terisi penuh ya teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat ya, antara pipa pembuangan air yang berlebih sama pembatasan seberapa banyak tinggi air yang ada di dalam kolam kita teman-teman. Ini bisa dilihat dari sini aja ya. Kurang lebih kayak gini nih batasannya. Jadi air di dalam kolam ini nggak bakalan meluap teman-teman. Wah, bisa dilihat teman-teman, alhamdulillah ikan di dalam kolamnya berenangnya sangat aktif ya. Kalau dia aktif dan geraknya lincah di dalam kolam, berarti ikannya nggak mengalami stres ya teman-teman. Tuh, kayak gitu aja ya teman-teman. Kita hari ini ngajakin teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara kita memelihara ikan gurame di kolam kecil yang ada di rumah kita Lubuk Linggau teman-teman. Atas partisipasi teman-teman yang udah ngikutin channel kita, udah nontonin dari awal sampai akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa di share yang banyak. Oke, sekian aja dulu ya teman-teman video yang kita share hari ini ke kalian semua. Dan akhirnya saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.